bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan Jumat pagi tiba di Aceh. Anies hadir di tengah isu pencabutan izin kegiatan dirinya di Taman Ratu Safiatuddin. Anies hadir dengan sambutan pendukungnya yang menunggu di bandara hingga ke Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk melaksanakan sholat Jumat bersama. Sementara itu, panitia pelaksana kegiatan Anies Baswedan telah mengajukan izin keramaian di lokasi yang baru, yaitu di lapangan bola kaki Desa Pango yang berdekatan dengan kantor DPW Partai Nasdem Aceh. Isu mengenai terkendalanya kegiatan Anies Baswedan juga menyeruak dalam kunjungannya ke Pekanbaru Riau 4 Desember mendatang. Sebelumnya, panitia pelaksana kegiatan Anies menyebutkan 3 tempat yang akan digunakan tak mendapatkan izin karena menjadi lokasi acara kegiatan pemerintah provinsi. Belakangan, panitia pelaksana justru mendapatkan informasi bahwa ketiga tempat yang direncanakan tersebut dapat digunakan dan tidak menjadi lokasi kegiatan pemerintah provinsi. Sementara di Ciamis, Jawa Barat, isu serupa juga muncul di tengah kunjungan Anies Baswedan ke sejumlah daerah. Namun pemerintah Ciamis menyebutkan agenda kegiatan Anies Baswedan telah berlangsung pada tanggal 20 November yang lalu. Saat kunjungan ke Ciamis, Anies Baswedan bertemu dengan para santri dan mengikuti agenda jalan sehat yang diikuti ribuan warga. Tim TV One mengabarkan. Ya, seperti yang kita sampaikan di awal, kita ingin bertabayun, benar atau tidak ini sebenarnya, begitu kan? Betul, tapi sudah bisa bertabayun kita pagi ini? Oh, sudah bisa, karena sudah hadir, ada 2 narasumber kita di studio. Ada Effendi Hoiri, Gus Coy, politikus Partai Nasdem, dan juga Mas Adi Prayitno. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, rambut putih. Ada keriputnya juga. Makan memutih aja. Kalau sekarang bukan hinaan ya itu ya? Kalau sekarang bukan hinaan ya? Berarti memenuhi syarat untuk jadi calon presiden. Insya Allah. Kurang di Nasdem. Kurang di rakyat. Gus Coy, langsung saja Gus Coy. Pemberitaan masif nih. Ya, pemberitaan masif. Masyarakat kemudian berspekulasi macam-macam. Simpang siur, ya kan? jadi bola liar. Tudingannya ada yang langsung ke pemerintahnya, begini, begitu. Pemangku kebijakan pengamanannya. Dan apa sebetulnya sih yang terjadi Gus Coy? Benar terjadi, ada penjagalan. Nah, gitu lah. Nggak ada. Nggak ada, clear ya? Clear. Itu ujian. Ini gimana nih? Tapi ganjalannya ada nggak? Ujian atau imtihan. Jadi mungkin ada oknum pemerintah atau pemerintah setempat. Nggak tahu persisnya seperti apa. Yang semula sudah dapat izin, tidak. Tapi ini nggak usah dipersoalkan. Faktanya kemudian kita jalan secara normal. Dan berlangsung dan berlangsung dan hiruk pikuk masyarakat menyambut sedemikian rupa. Jadi kita bersyukur silaturahim, apapun namanya ya. Tapi kita ingin menggunakan istilah silaturahim supaya dapat pahala. Oke. Kalau konsolidasi, Kalau konsolidasi saya aja ngundang Gus Coy pagi ini Kita silaturahmi. Jadi silaturahim itu memperbanyak rezeki, memperpanjang umur ya kan, banyak kawan dan seterusnya. Gus Coy, ditambah lagi banyak dukungan kira-kira begitu. Tapi artinya kan sebenarnya kegiatan itu berlangsung entah yang kemudian di Ciamis, di Jawa Barat, di Tasik Riau, juga di Tasik, di Aceh, bisa berlangsung dengan cara memindahkan lokasinya kan? itu benar ya? Ya, semula di mana begitu kan. Tidak diizinkan di sana. Kemudian ada tempat yang baru, ada tempat lain yang mungkin lebih bagus lagi. Saya kira pokoknya semuanya itu kita beri makna, kita beri arti, kita ambil hikmahnya. Bahwa ketika ada orang ingin ganjal, ingin apa, itu kita anggap itu ujian. Karena orang ingin? Ada artinya. Orang ingin ganjal. Ya, orang saya ingin salah dengar tadi, kan? agak meleset. Ganggu, ingin ganjal, ingin mempersoalkan, gitu kan? Itu kita anggap ujian bagi seseorang yang mau diangkat derajatnya. Oke. Ini kan mau jadi presiden. Bener nih, Ini kan mau jadi presiden. Oke. Jadi kalau di lapangan ada gangguan-gangguan sedikit itu kita anggap ujian. Gus, tentu kami ini kan redaksi kan pasti kan juga menelusuri gitu ya Gus ya. Perihal adanya indikasi permindahan tempat. Contoh aja misalnya kayak yang di Ciamis dijawab oleh pemangku kebijakan setempat bahwa lo kan acaranya berlangsung. Sudah jalan. Begitupun juga yang di Riau juga demikian, dibilang katanya memang
kami memindahkan tempat karena pemerintah daerah provinsi juga sedang punya acara hajat juga begitu. Nggak apa-apa, kita nggak Iya, mempersoalkan. pertanyaannya, benarkah terjadi ada pemindahan atau ini narasi dibuat sendiri oleh teman-teman? Khawatirnya begitu. Enggak, teman, oh ya enggak lah masa. Mencari apa? Simpati. Membuat isu untuk mencari simpati. Nah, ya, jangan sampai itu, seperti Gus. itu kan maksudnya. Asli. Tidak ada narasi yang kita bikin-bikin. Oke. Itu fakta. Tapi semua hal yang asalnya misalnya kita ingin di tempat ini, pindah di tempat lain, itu enggak kita persoalkan. Itu kita ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya. Yang penting semua acara jalan. Termasuk rencana di Riau, ya kan? Iya. Iya. Memang semula yang saya dengar dari teman-teman yang ada di sana. Nah, saya kemarin ada yang ngontak saya, ya kan? Nih, kemudian wakil gubernurnya kan ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Riau. Nah, itu dia. Ya kan? Kemudian konfirmasi kepada gubernurnya. Pak Gubernur, begini. Kok di lapangan menurut pemerintah setempat atau pokoknya oknum pemerintah setempat katanya tidak boleh karena ada punya hajatan juga katanya. Karena ada kegiatan gelaran level provinsi gitu. Iya. Oh, nggak ada kan gitu kan? Kira-kira jawaban Iya. gubernurnya. Oke. Akhirnya ketua Dewan Pakar menyampaikan ke teman-teman, termasuk jumpa pers kalau nggak salah, Iya. sampaikan bahwa nggak ada kegiatan dan acara yang direncanakan oleh Nasdem dengan kehadiran Mas Anies itu jalan terus, akhirnya jalan. Firm ini ya? Firm. Gubernur sama gubernur kan dulu partai apa ya? Kalau nggak salah PAN ya. Sekarang Golkar. Golkar. Saya ikut kampanye bersama Pak Amin Rais untuk memenangkan Oh, oke. pasangan gubernur sama wakil gubernur yang Berarti sekarang jaminannya ada di Gus Coy ya Riau. berarti. Hah? Nggak juga. Jadi berkat Gus Coy Tapi bisa bahwa lancar. sebetulnya kita Oke, punya oke. saham terhadap jadinya dia itu. Jangan aneh-aneh kan begitu kan? Aneh-aneh. Oh, oke deh. Tapi sebelum saya ke Mas Adi, karena Mas Adi pasti ada spekulasinya yang lebih membumi itu kali ya Mas Adi ya. Kira-kira Gus, ya, apa sih yang membuat mereka harus memindahkan tempat lah? Apa Gus Coy? Alasannya? Ya tahu mereka yang tahu. Kan tadi kata ada gelaran, ternyata nggak ada. Nah, jadi sebenarnya Nggak tahu ya. yang terselubungnya apa? Pokoknya semua hal-hal yang kira-kira nggak mengenakan di daerah kita anggap itu ujian. Enak Oh, semua ya? enak aja, gitu kan? Nah, itu. Biarlah Mas Adi Prayitno lah kalau gitu yang Monggo. memberikan penjelasannya. Saya hari ini tidak melihat Gus Coy sebagai politisi. Hah? Serius? Tidak melihat sebagai Tetapi- politisi. Artinya lebih banyak tawadu dan qanaah. Ini kan ingin dapat pahala kan. Ada mayem ya? Jadi hari ini saya Beda melihat narasi dengan catatan demokrasi dan dua sisi ya. beda ceritanya. Kalau dilihat rata-rata ini kan teman-teman Nasdem pasti bergemuruh hatinya. Betul, Coba bisa dibayangkan sudah izin tempat tapi dipaksa untuk ganti Pindah. tempat, itu bukan perkara gampang. Iya. Kalau melihat statement-statement elit-elit Nasdem yang lain tentu cukup marah pastinya. Betul. Ini adalah satu hajatan besar dari satu lokasi yang sebenarnya sudah dianggap fix dan firm, tapi harus direlokasi dengan alasan apapun. Nah, yang kita harapkan sebenarnya dari Gus Coy hari ini itu bicara sesuatu yang off the record, Betul. wacana elit dan orang nggak tahu siapa sih sebenarnya yang mengganggu. Karena Faktanya di lapangan. karena off the record jadi nggak boleh dibuka. Nah, makanya Namanya yang, juga off. yang off itu kemudian harus jadi on, Gus. Ini kan bagian Biar tidak jadi spekulasi yang Betul. liar ya, betul. Supaya publik tahu dan tidak menduga-duga bahwa ini misalnya ada upaya pencegalan atau jangan-jangan upaya Nasdem aja nih Nah, itu mengkapitalisasi dia. Oke. bahwa seakan-akan Anies ini dijegal di berbagai tempat. Karena silaturahmi atau safari politik Anies di berbagai tempat sebelumnya oke-oke saja kok. Oke. Di Medan oke, yang justru bukan kandangnya Anies kan begitu. Ya. Ataupun di Jogja juga oke, nggak ada persoalan. Ya mungkin melihat beberapa kali viral yang diviralkan itu ada yang khawatir jangan-jangan Mas Adi. Karena kalau dilihat tempat yang direlokasi ini adalah tempat-tempat di mana Anies itu kuat secara konstituen dan pilihan politik. Aceh Anies kuat, Iya. Ciamis Anies kuat, Riau. Tasik juga kuat, Riau juga kuat. Kenapa justru terjadi di tempat yang Anies basis konstituen dan pemilihnya kuat? Nah, itu dia. Nah, ini yang sebenarnya ingin ditunggu, Gus. Udahlah, Gus. Jadi Gus ini sudah hikmahnya justru ketika di tempat yang awal kita rencanakan, ya, di situ kuat, kita pindah di tempat lain, kita malah ketambahan basis di sana. Jadi biar ada tantangannya. Melebar ya kan? Nggak bisa lah, udahlah Gus, ngomonglah ke publik ini. Ini ada gangguan kok gitu, nggak perlu disembunyikan. Willy jelas ngomong,
ada pihak dan kelompok tertentu yang meminta. Lah, Gus pun juga tadi bilang, Tadi oh sampaikan. pemerintahan katanya. Nah itu yang perlu disampaikan, siapakah itu? Ini bagian dari edukasi supaya orang tahu, supaya tidak ada narasi-narasi yang sebenarnya terus-terusan diasosiasikan untuk Tapi terus kalau Anda menjegal mengatakan Anies. seperti itu Mas Adi, apa alasan dibalik kemudian pemindahan itu menurut Anda? Yang dilakukan oleh Padahal oknum pemerintah nah, tersebut di gitu. lokasi-lokasi yang Yep. basisnya Anies. Pertama kan begini, ini kan konsumsi elit ya, yang tidak semua orang tahu. Elit itu bisa partai, bisa Pemda dan kepala-kepala daerah. Oke. Nah bagi kita yang melihat dari jauh persoalan ini kan, ya memang terkesan hanya persoalan teknis. Di Aceh misalnya, ini ada renovasi loh, udah ganti ke lapangan bola nggak ada soal. Di Ciamis di satu tempat pindah ke tempat yang lain acaranya lancar. Seakan-akan ini hanya persoalan teknis semata. Di Riau misalnya sudah firm mau dipakai, tapi Udah jelas dipakai kan? oleh Pemda setempat. Tapi nggak batal kan katanya kan? Nah, Nggak jadi. itu yang kemudian sebenarnya ingin kita tahu, Gus, bahwa kasih tahulah info kita ini bahwa ada gangguan-gangguan tertentu itu. Sehingga teman-teman minimal di medsos itu tidak terbelah. Kalau melihat framingnya saat ini kan terbelah. Ada yang bilang ini pencegahan, ini hanya persoalan teknis. Bahkan ada yang menuduh ini bagian dari flying victim tuh gitu kan. Jangan-jangan hanya ingin mendapatkan insentif. Itu tadi tambahan. Merugikan Nasdem juga kan sebenarnya. Betul. Padahal ya, yang begini-begini udah nggak berlaku, Mas. Kalau eranya SBY, melodrama itu penting, Pak. Iya, oke. Drakor-drakor itu penting. Sekarang nggak Oke. bisa begitu. Sekarang itu adalah kerja-kerja di mana masyarakat bisa selesai persoalan-persoalan hidupnya yang dihadapi. Jadi faktanya perlu kita dengar Gus Coy. Persiapkan Betul. terlebih dahulu, tapi usai jeda sesaat lagi.